warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa, mahasiswa IAIN Parepare Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi chapter 3 dengan pokok pembahasan permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Mari kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu unit dasar pengambilan keputusan. Nah, ini terdiri dari perusahaan dan rumah tangga, yang terdiri dari orang-orang yang menjalankan fungsi dan memainkan peran-peran yang berbeda. Ilmu ekonom berkenaan dengan bagaimana orang-orang tersebut berperilaku dan berinteraksi di antara mereka. Semua perusahaan ada untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh semua orang. Nah, sebagian perusahaan ada untuk mendapatkan keuntungan yang dimana mereka terlibat dalam proses produksi karena dapat menjual produk mereka dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya produksinya. Yang kedua yaitu pasar input dan output. Apa sih perbedaan pasar input dan output? Nah, pasar input ini menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal bagi perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Lawannya, pasar output merupakan tempat di mana produk atau jasa hasil produksi dipasarkan ke konsumen. Dalam hubungannya antaranya, tingginya permintaan pada pasar output dapat meningkatkan permintaan pada pasar input karena perluasan operasi bisnis. Yang ketiga yaitu permintaan. Nah, hukum permintaan adalah prinsip fundamental dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan antara jumlah dan harga barang yang diminta oleh konsumen. Hukum permintaan menjelaskan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi pula permintaan pada barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah permintaan pada barang tersebut. Yang keempat itu ada penawaran. Nah, penawaran bagi para ekonom, penawaran digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kisaran harga yang mungkin dan jumlah barang yang dipasok. Hukum permintaan menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara barang dan jumlah yang bersedia ditawarkan penjual untuk dijual dalam rangka waktu tertentu dan dengan asumsi semua faktor lain tetap sama atau ceteris paribus. Nah, yang kelima itu atau yang terakhir keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada hal tertentu, hal ini terjadi ketika kurva permintaan dan penawaran bertemu mencapai titik-titik keseimbangan harga dan kuantitas. Jika permintaan melebihi permintaan, harga akan naik, sedangkan jika penawaran melebihi permintaan, harga akan turun. Nah, inilah 5 pokok pembahasan yang dapat saya review pada materi kali ini. Mungkin apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.